Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kembali lagi di channel saya, Joni Iskandar Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih pengalaman saya dari awal buka counter sampai sekarang. Sudah 3 tahun buka counter dan alhamdulillah sudah punya 4 cabang, yaitu Hijrah 1, 2, Hijrah 3, dan Hijrah 4. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya bisa bertahan di saat banyaknya kompetitor, orang-orang buka counter yang sudah mewabah di kota Lubuk Linggau ini. Sudah banyak sekali counter, tapi kita bisa bertahan. Dulu pada tahun 2017 saya pernah kerja di counter kerja sama orang, yaitu namanya Alisel. Saya kerja di sana selama 2 tahun, dan selama kerja itu saya sangat fokus dan sangat menjiwai ilmu yang ada itu. Saya resapi, saya pelajari, dan dari salary tersebut, dari hasil gaji dari counter tersebut saya tabung. Karena saya pikir kita tidak akan selamanya kerja sama orang. Jadi kita harus ada pemikiran ke depan, bagaimana kedepannya kita harus jadi apa. Karena nggak mungkin kita selamanya selalu kerja sama orang terus kan. Kita harus punya pemikiran maju, dan saya pada waktu itu mengumpulkan sedikit demi sedikit uang dan mempunyai planning kayak gitulah. Dan setelah 2 tahun dan akhirnya saya resign, saya keluar dari Alisel. Alhamdulillah saya ada modal sedikit. Lalu saya mencoba untuk memulai karir buka sendiri counter. Dimulai dari Hijrah 1. Pertama-tama setelah buka awalnya saya ragu, saya bisa nggak sih buka counter kayak gitu, saya bisa nggak maju seperti counter sebelumnya kayak gitu. Dan akhirnya saya coba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kan. Dan akhirnya saya mencoba, saya buka counter, saya dibantu oleh istri saya. Itu pun belum ada karyawan, karena awalnya masih ragu, karena takut tidak bisa bayar gaji segala macam kan. Dan alhamdulillah setelah jaga sendiri, sepertinya ada perkembangan, banyak peminat, banyak yang beli kayak gitu kan. Dan akhirnya kita cari karyawan. Setelah cari karyawan, dan alhamdulillah tambah berkembang lagi. Akhirnya kita buka cabang lagi, yaitu Hijrah 2. Hijrah 2 pun awalnya kami pikir awalnya akan maju, tapi ternyata tidak semudah itu, harus melalui proses juga. Dan awal-awalnya setelah buka Hijrah 2, awal-awalnya sepi. Bulan pertama sepi, paling cuma dapat omset yaitu 200-300. Bulan kedua pun masih sepi, masih 200-300, 400. Dan awalnya kami sempat pengen pindah tempat, karena kami pikirkan apakah ini masalah tempat atau segala macam kan. Ternyata setelah bulan ketiga, alhamdulillah ada perubahan, kemajuan omset, capai jutaan lah kayak gitu kan. Dan akhirnya sampai sekarang bertahan di tempat itu. Dan setelah seiring berjalannya waktu, berkembang lagi menjadi buka cabang 3 lagi, yaitu Hijrah Sel 3. Hijrah Sel 3 ini juga tidak mudah juga kami melaluinya. Pertama-tama setelah kami tempah box untuk counter, kami letakkan di suatu tempat untuk dibuka. Ternyata sepi sekali, tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata tempatnya sepi dan harus pindah. Setelah berapa bulan buka di sana, pindah. Lalu ternyata di tempat yang baru juga masih sepi. Akhirnya kita pindah lagi, dan setelah itu pindah lagi ke depan rumah. Dan di depan rumah ini alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan alhamdulillah omsetnya lumayan kayak gitu kan. Ya ada berkembang lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Setelah berjalannya waktu, susah senangnya di counter, dan alhamdulillah Kak, kita bisa buka Hijrah 4. Buka cabang yaitu Hijrah Sel 4. Karena kami pikir kan kita harus semangat apapun yang terjadi, mau sepi ataupun ramai, tetap optimis segala macam. Walaupun di Lubuk Linggau ini sudah banyak sekali counter-counter
yang berjejer-jejer di pinggir-pinggir jalan gitu, jangan putus asa. Inilah kira-kira bentuk dari konter yang keempat saya, Yggdrasil 4. Ini konter kuota internet Yggdrasil 4 Kota Lubuk Linggau. Ini setelah 3 tahun saya buka dan akhirnya buka cabang yang keempat, alhamdulillah. Oke. Kita menjual berbagai macam kartu perdana, kuota internet, macam-macam ya. Di sini ada voucher internet, pulsa, Dana, Shopee Pay, semua kita jual. Oppo. Oke. Begini. Dan ini karyawan saya. Siapa namanya, Dek? Solihin. Solihin. Umur berapa? Umur baru 18. 18 tahun. Yo, Oh. baru masuk. Ini kenapa pengen kerja di counter? Yo, ano? Karena kan di luar sana banyak pekerjaan lebih, gajinya lebih besar ataupun lebih bagus. Kenapa harus di counter? Nyari pengalaman. Cari pengalaman. Oke. Kak, bosan di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Bosan di rumah. Cari Sama kerja. di sini kan dekat rumah juga dekat kan, rumah jadi pulau. tidak perlu Nggak jauh-jauh. biaya yang luar biasa kan. Oke, gimana setelah berapa minggu, semingguan ya, semingguan kerja di counter? Bagaimana perasaannya? Bosan atau capek atau gimana? Mencapai itu udah jenuh ya. Jenuh ya. Ya namanya kerja kan tidak ada yang enak. Nggak ada yang enak kan. Nggak usah kan kerja, tidur di rumah aja pun nggak enak kan. Heeh. Nah, oke, yang penting tetap semangat, jujur, inisiatif, jangan menyerah. Karena di luar sana masih banyak orang yang mencari pekerjaan sepertimu. Berebut kan. Heeh. Ngambil. Dapat Ji- kamu percaya tidak kalau di luar sana banyak orang pengen kerja di counter box? Boleh cek di info locker segala macam. Karena apa? Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, jalani seberapa sanggup kamu segala macam kan. Jadi jangan kerja yang apa macam-macam ataupun yang lesu kayak gitu, harus semangat. Apalagi umur kamu masih produktif kan. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya kawan-kawan. Intinya yang penting semangat, harus ada niat. Kalau memang pengen buka usaha, walaupun ada dana yang sangat minim, bisa, berapapun bisa. Yang penting optimis, semangat. Coba dulu dengan uang segitu, kita coba dulu dengan barang apa adanya. Saya dulu begitu soalnya. Dan bisa jadi bisa berkembang lebih banyak. Jangan patah semangat. Oke, karena untuk menjadi orang sukses itu ada harga mahal yang harus dibayar. Dimulai dari bawah dulu, sakit dulu, ditipu dulu. Saya pun pernah dulu sering malah ditipu oleh karyawan-karyawan saya sampai rugi jutaan malah. Tapi saya tetap bangkit, kan? Tidak boleh menyerah kayak gini. Karena namanya kita hidup pasti ada ujian dalam bentuk mungkin kerjaan, karyawan ataupun siapapun ya. Jadi jangan pantang menyerah, tetap semangat, optimis, yakinlah. Jangan lupa bahagia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.